Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari sinetron Naluri Hati untuk episode malam ini. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya jika kawan semua yang baru saja nyasar ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Di episode kali ini terlihat Farah yang sedang menangis di dalam kamarnya. Sementara di sisi lain terlihat Gilang yang sedang berdiri di depan pintu. Kemudian Gilang berkata, "Ini belum seberapa Farah. Besok dan seterusnya kamu akan semakin menderita." Selanjutnya terlihat Ibu Rina menelpon Gilang. Ibu Rina bertanya kepada Gilang, "Kamu sekarang nggak lagi sama Farah kan?" Kemudian Gilang berkata bahwasannya dirinya sedang sendiri saat ini karena Farah saat ini sedang ia kurung di dalam kamar sendirian. Setelah mendengar pernyataan dari Gilang, tentu saja membuat Ibu Rina merasa senang. Ibu Rina pun berkata kepada Gilang, bagus." Gilang kembali berkata, biar dia merasakan bagaimana rasanya malam pertama sendirian di kamar. Ibu Rina pun berkata, "Itu baru namanya anak mama." Wah guys, kurang ajar banget ya mereka. Selanjutnya Ibu Rina menyuruh Gilang untuk mencari tahu jenis parfum yang sering dipakai oleh Zain. Gilang pun bertanya kepada Ibu Rina, untuk apa Ibu Rina melakukan hal itu. Ibu Rina pun mengatakan kepada Gilang bahwasannya dirinya akan membuat sedikit kegaduhan di antara rumah tangga Sandy dan juga Dinda. Gilang pun tersenyum mendengar pernyataan dari Ibu Rina. Kemudian Gilang berkata bahwasannya besok ia akan mencari tahu tentang jenis parfum yang sering dipakai oleh Zain. Di adegan selanjutnya terlihat Dinda yang sedang berolahraga di pagi hari. Kemudian tiba-tiba saja pembantunya mengatakan bahwasannya di depan rumahnya ada tamu seorang anak kecil. Dinda pun bertanya siapakah anak kecil tersebut dan pembantunya pun mengatakan jika namanya itu adalah Faiz dan Faiz adalah adiknya Zain. Setelah mendengar pernyataan dari pembantunya, Dinda pun mengerti. Kemudian Dinda menyuruh pembantunya untuk membawa Faiz masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Faiz pun tiba di hadapan Dinda. Kemudian, Faiz memuji Dinda. Dinda pun tersenyum kepada Faiz. Selanjutnya Dinda bertanya kepada Faiz, "Oh, jadi kamu yang bernama Faiz?" Faiz pun terkejut dan bertanya, "Loh, Kak Dinda, gak ingat sama aku?" Dinda pun meminta maaf kepada Faiz karena semenjak ingatannya kembali, ia tidak mengingat kejadian 4 bulan yang lalu. Selanjutnya Dinda menyuruh Faiz untuk duduk dan tidak lama kemudian Dinda mengambil sebuah air minum dan mereka pun berbincang bersama. Dinda bertanya kepada Faiz tentang maksud dari kedatangannya kemari. Faiz pun menjelaskan bahwasanya maksud dari kedatangannya adalah ia ingin meminta tolong kepada Dinda untuk memasakkan masakan untuknya karena ia dan juga temannya begitu merindukan masakan dari Dinda. Selanjutnya Dinda menggoda Faiz. Faiz pun tertawa sambil menggaruk kepalanya. Adegan pun berpindah di mana terlihat Farah yang sedang duduk di kamarnya. Dan tak lama kemudian, Gilang pun masuk ke kamar sambil membawakan segelas air untuk Farah. Selanjutnya Gilang menyapa Farah sambil tersenyum sinis. Sementara Farah sendiri masih tidak menyangka mengapa Gilang tega melakukan hal itu kepada dirinya. Kemudian Gilang memberikan teh manis untuk Farah dan berkata, "Anggap saja itu sebagai permintaan maafku." Farah bertanya kepada Gilang, "Kenapa Kak Gilang melakukan hal itu sama aku?" Gilang pun menjawab, "Itu karena aku ingat saat kamu menampar aku saat pernikahan itu." Mendengar hal itu, Farah pun langsung memegang tangan Gilang sambil berkata,
aku minta maaf karena aku telah mempermalukan kakak dengan menampar kakak di acara pernikahan itu. Kemudian Farah menyuruh Gilang untuk menamparnya kembali agar bisa membalas rasa sakit yang Gilang rasakan. Namun dengan kata-kata manisnya Gilang berkata, "Aku tidak akan membalasnya karena aku sangat mencintaimu," kata Gilang kepada Farah. Selanjutnya Farah berkata kepada Gilang jika dirinya bingung dengan perlakuan Gilang terhadapnya yang kadang-kadang baik dan kadang-kadang berlaku kasar kepada Farah. Dan dengan santai Gilang berkata bahwasannya seperti yang aku bilang tadi, kalau aku ingat ketika kamu menampar aku di depan semua orang. Dan hal itulah yang memicu dirinya untuk melakukan perbuatan kasar kepada Farah. Kemudian Gilang meminta maaf kepada Farah dan dengan polosnya Farah langsung memaafkan kesalahan dari Gilang. Selanjutnya Gilang mengajak Farah untuk berkunjung ke rumah ibunya dengan maksud ingin bertemu dengan Zain dan bertanya apakah dirinya masih bisa bekerja di perusahaan Zain atau tidak. Farah pun sangat berharap jika Gilang masih bisa bekerja di perusahaan milik kakaknya, yaitu Zain. Di adegan selanjutnya terlihat Faiz yang sedang berpamitan kepada ibunya untuk berangkat ke sekolah. Di saat Faiz akan pergi, tiba-tiba saja Bi Cici memanggilnya dan menyuruhnya untuk membawa bekal yang telah dibuatkan oleh Bi Cici. Faiz pun menolaknya dan menyuruh Bi Cici untuk memakan makanan tersebut. Ibu Hanum pun menegur Faiz dan menyuruhnya untuk membawa bekal tersebut. Namun Faiz mengatakan jika nanti makanannya akan diantarkan oleh Dinda. Ibu Hanum pun terkejut. Kemudian Ibu Hanum bertanya kepada Faiz mengapa bisa Dinda mengantarkan makanan kepada Faiz. Faiz pun menjelaskan semuanya kepada Ibu Hanum. Faiz pun mengatakan kepada Ibu Hanum bahwasannya dia memakai nama Sasa itu hanya untuk alasan saja, karena sebenarnya ia sangat tahu jika Zain sangat mencintai Dinda. Makanya ia melakukan hal itu untuk mendekatkan Dinda dengan Zain kembali. Di adegan selanjutnya terlihat Agnes dan juga Rian yang menyapa nenek sekaligus ibunya. Ibunya pun langsung saja menghentikan pekerjaannya. Kemudian Agnes berkata kepada ibunya bahwasannya saat ini ia akan pergi ke kantor dan mulai saat ini ia akan bekerja menjadi asisten dari ayahnya sendiri. Mendengar hal itu tentu saja membuat Ibu Agnes menjadi terharu. Kemudian ibunya pun meminta maaf kepada Agnes karena selama ini secara tidak sadar ibunya telah membuat anaknya menjadi orang yang bodoh, serakah dan mengejar-ngejar orang yang sama sekali tidak menyukai dirinya. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya mereka berdua pun berpelukan. Beberapa saat kemudian ayah Agnes pun menghampiri mereka berdua sambil berkata, "Makanya kita sebagai orang tua itu harus mengajarkan hal-hal yang baik untuk anaknya dan jangan menjadikan anak sebagai alat untuk mewujudkan keinginan kita," kata ayah Agnes kepada ibunya. Ibu Agnes pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada ayahnya Agnes. Itu dia guys, sedikit informasi mengenai kelanjutan dari sinetron Naluri Hati. Semoga dapat menghilangkan rasa penasaran untuk kalian semua. Jadi gimana menurut pendapat kalian guys? Bukankah ceritanya semakin seru dan menarik saja kan? Makanya pantengin terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari sinetron Naluri Hati. Dan apabila ada kata-kata yang salah dan ucapan yang kurang tepat, sekali lagi Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.